Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa ahli baiti tahirin wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wa mursalin wa syuhada wa sholihin wal malaikatul muqarrabin wa li jami'i awliya ta'ala wa masyayikhil ardi ila maghariha barriha wa bahri wa khususan la sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sana Sultan Aulia Was Al-Qarani Sultan Aulia Sibaji Muhammad Barakah Sultan Aulia Hadad Dairah Sa'ilada lahumul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanallah abaina ummahatina haqqan 'alaihim masyayikhuna wa syaikhuna wa li jami'i sadina sadihim sallallahu ala nabiyyi marjifi mustamar wa man aqafa hadzal majlis wa rakabah kamsinah wa qabli syahidana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wusulus sawabi ilal mayyiti idza uhdiya ilaihi fil Qur'ani wa sunnah wa ara'il ulama. Al-adillatu minal ahadis. Jadi sampainya pahala yang dihadiahkan kepada mayit berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para ulama. Pada kesempatan ini al-adillah minal ahadis, jadi dasar-dasar dalil-dalil yang menyatakan sampainya pahala kepada si mayit berdasarkan dari hadis-hadis dari sunnah Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Sunan Tirmidzi. An Abi Hurairah cinarita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu paring ridho sapa Allah taala Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala wis ngendika sapa Abu Hurairah sami'tu krungu sapa ingsun Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Rasul idza shallaitum nalikane nyolati sira kabeh alal mayyiti ing atase mayit fa akhlisu monggo ngikhlasno sira kabeh lahu maring mayit ad-du'a ing doa. Sunan Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda yang artinya jika kalian mensolati mayit maka ikhlaskan, khususkan doa atasnya, atas mayit itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Inilah doa. Jadi Rasulullah menyarankan kita mengikhlaskan
Artinya di sini ada penekanan. Bukan hanya sekedar berdoa tapi betul-betul ikhlas, mukhlishon lillah. Jadi berusaha untuk khusus mendoakan kepada si mayit. Makanya doa sholat jenazah itu arba takbiratin, 4 kali takbiran. Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat, Allahu Akbar, doa pada mayit. Inilah hadis ini yang mendasari sampainya doa, sampainya pahala kepada si mayit di sini. Kalau tidak nyampai, mana mungkin Kanjeng Rasul untuk memerintahkan supaya kita mengkhususkan, mengikhlaskan doa kepada si mayit. Inilah. Makanya ini menjadi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan untuk si mayit itu ya usul sampai sana. Termasuk pahala-pahala yang dihadiahkan idza uhtiyalahu ya wasala ilaihi, sampai kepadanya. Yakin. Ini doa yang menjadi hadis yang menjadi dasar bahwasanya doa kita itu nyampe kepada si mayit ini. Hadis yang berikutnya, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbit fa innahu al-ana yus'alu. An Utsman diceritakan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala wis ngendika sapa sahabat Utsman, kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha, nalikane rampung sapa Nabi min tafil mayyiti, saking mendem mayit, waqafa mongko jumeneng sapa Nabi alaihi ing atase mayit, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, istaghfiru, padha nyuwun ngapura sira kabeh, li akhikum, maring sedulur sira, wasalu, lan padha nyuwun sira kabeh, lahu manfaat maring mayit bitasbiti kelawan tetepe iman. Fa innahu mongko sak temene mayit al-ana saiki iku yusalu ditakoni. Sunan Abi Dawud hadis nomor 280. Disebutkan dari Utsman bin Affan, Kanjeng Nabi, kanan Nabiu, pernah Kanjeng Nabi itu, jadi kana itu menunjukkan sesuatu yang sudah lampau, bisa diperhatikan kana itu pernah. Nabi pernah ketika setelah mengubur mayit, beliau berdiri di atas mayit dan bersabda, yang artinya mintakanlah kepada saudaramu ini dan mintakanlah ampunan pada saudaramu ini dan mintalah untuknya bitasbih, ditetekannya iman. Fa innahul ana yus'alu, sekarang ini dia sedang ditanya. Nah inilah tasbih di sini, keteguhan dalam menghadapi pitakon-pitakon kubur. Fitnatul qabri. Fitnatul qabri itu kira termasuk pertanyaan kubur yang memberatkan. Itu fitnah kubur. Jadi fitnah itu tidak harus terjadi di dunia ini, tidak. Fitnah itu bermakna sesuatu yang memberatkan itu. Jadi fitnatul qabri itu termasuk pertanyaan kubur dari malaikat yang memberatkan, kondisi-kondisi di alam kubur yang memberatkan pada mayit, itu termasuk fitnah kubur. Makanya kita kalau berdoa, ya min fitnatil mahya wal maut, fitnatil masiihid dajjal,
Jadi fitnahnya hidup, fitnahnya mati, fitnah kubur, fitnahnya dajjal, sesuatu yang memberatkan ketika menghadapi hidup ini, sesuatu yang memberatkan ketika menghadapi mati, sesuatu yang memberatkan ketika kita berada di alam kubur, sesuatu yang memberatkan ketika kita menghadapi pengaruhnya dajjal laknatullah. Ini doa-doa seperti itu. Nah, sejane mboten bahasa Arab nggih basa Jawa, bahasa Indonesia boleh, sepaham kita. Doa itu tidak ada pembatasan harus pakai bahasa Arab, tapi afdole pancen nanggal bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu bahasa yang digunakan Kanjeng Nabi setiap hari. Terus Kanjeng Nabi itu tidak pernah pakai bahasa Jawa. Benarnya sunnah derek Kanjeng Nabi diantaranya yang menggunakan bahasa Arab gitu. Tapi kalau pengertian inti-inti daripada ajarannya itu bisa dimaknai, bisa dipahami, ditancapkan dalam hati dengan menggunakan bahasa kita sendiri, agar kita lebih paham. Boleh itu, pareng mawon, ndonga pakai basa Jawa pareng. Bahkan mbah-mbah biyen ya sampai ada yang namanya doa sapu jagat niku ya eneng. Itulah jadi doa-doa yang kita panjatkan tidak harus berbahasa Arab, tapi disunahkan berbahasa Arab. Nih, Kanjeng Nabi pernah ketika setelah mengubur mayit itu terus jumeneng dan dua cara saiki ditalkin. Tapi di sini memerintahkan yang hadir, yang takziah, yang mengantarkan jenazah, kalian semua supaya memintakan ampun kepada saudaramu, li akhikum aladiyamut, yang sudah mati itu. Wasalu, dan mohonlah untuknya bitasbih, ditetapkannya imannya itu. Karena dengan iman yang ada, dengan keimanan yang ada, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Maka pertanyaan kubur, soal-soalnya malaikat munkar nakir sudah bocor sejak lama. Awake oleh bocoran, man rabbuka. Ini siapa Tuhanmu? Nah, ini kalau bahkan ketika mentalkin mayit yang sudah dikebumikan kan, ya fulan, fulan, sira engko bakal ketekan malaikat munkar nakir. Munkar nakir yo makhluk padha karo sira, monggo aja ketara jodi. Yen takon sapa pangerane, jawaban kanthi tegas, Gusti Allah pangeranku. Loh, ini kan sudah dibocori kan. Kita-kita yang hidup itu mendengar. Tapi pertanyaan-pertanyaan kubur yang sudah bocor itu, bagi kita yang hidup ini, kita tidak lantas mencari jawabannya untuk dijawab, bukan. Tapi memahami, menghayati, menjalankan apa makna daripada pertanyaan kubur itu. Sapa pangeran? Gusti Allah. Nah, apa kita cukup menjawab bilisan? Enggak. Tapi bil arkan, dengan perbuatan. Ketika kita ngaku bahwa man rabbuka, Allahu Rabbi, siapa Tuhanmu? Allah lah Tuhanku. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan kita Allah, maka disitulah kita runut, oh ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kula namung nyembah Gusti Allah. Lek menyembah piye? Niki bil arkan, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Awake dhewe wis teko kono apa urung? Nah ini gitu. Kalau kita sudah menjalankan itu, nah ini, maka di sana yang pertama adalah syahadat tauhid. Makanya syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, harus selalu diulang-ulang. Kenapa? Pernyataan ikrar kita untuk mengaku bahwa Allah itu Tuhan dan selalu akan menyembah Allah. Inilah. Ini namanya memahami bahwa Allahu Rabbi di situ itu. Lain namun
Kaya jene bocah-bocah jawab soal nih, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Itu udah selesai. Dan di akhirat nggak berlaku itu, Pak. Kenapa? Karena yang menggerakkan jawaban-jawaban itu berdasarkan keimanan kita. Kalau iman kita tasbih menancap dalam jiwa kita, maka akan menjadi mengalir ke seluruh tubuh nih. Nama al-ibqanu bil jinan wal afalu bil arkan. Meyakini dalam hati, menjalankan dalam arkan rukun-rukunnya, yakni rukun Islam. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada utusan, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa qila didamkan sebenarnya, ini sebenarnya hakikatnya syahadat Rasul ini seandainya diucapkan sekali dalam hidup ini sudah sah. Tapi syahadat tauhid harus diulang setiap saat. Kenapa? Karena menancapkan dengan al-arkan gitu. Jadi rukunnya ini untuk tasyhid, untuk bersaksi, untuk berikrar diri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah niki nengane menungso kula panjenengan iki syahadat gendina. Artine ya ngerti, paham karo karepe, ning kadang-kadang rasa-rasa nglakoni ini lho. Al-a'malu bil arkan ning abot ternyata niki. Gampang ngomongnya syahadat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, boten wonten gusti ingkang sinembah kelawan hak kecuali namung Gusti Allah niki. Ning nyatane kula jenengan niku harusnya ini kita ta'abbud, kita beribadah, kita menyembah kepada Allah dalam rukun Islam namanya sholat. Ini yang utama, pokoknya itu sholat. Makanya itu awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Besok yang pertama kali dihisab bagi hamba kula jenengan itu di yaumul qiyamah adalah sholat. Insoluhat lek sholat abi soluha sairu amalihi, maka sholat yang lainnya akan menjadi baik. Kenapa? Ini yang hakikinya harus dicari. Kenapa bisa seperti itu? Karena sholat adalah imaduddin. Pokoknya pondasinya agama itu sholat, pondasinya harus bener kokoh. Nah, jalannya di atasnya semuanya sudah jadi baik. Di sini makanya perlunya kita betul-betul tahsinus sholat, bagusi sholat kita secara syariat bahkan secara hakiki. Bagusi sholat syariat ini nggih syarat rukune kudu bener. Allahu Akbar itu apa-apa madhep nang ngarep, bukan Allahu Akbar miring. Hadwal mangkibain lurus dengan, atau dalam fatkumu disebutkan jempolanmu menyentuh Allahu Akbar. Ini ku sing lurus mon, badan Allahu Akbar. Ini lurus dada. Hadwal mangkibain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika ini sudah sedekap maka al-qu'ul yusra, qu'ul yumna fawqa qu'ul yusra. Ugel-ugelan tangan tengen iki numpang lurus ngene ugelan tangan kiwa. Plek ninda Syafi'i fawqa surah tahta sadri. Lek sedekap nang dhuwure wudul sangsore dada. Ada menurut Abu Hanifah ngeten nika, ada yang monggo lah itu. Yang penting ada dasarnya. Jangan sampai ikut-ikutan. Nah ini yang bahaya itu kan ikut-ikutan itu. Gak ngerti dasare, melok-melok lah nih. Gak bisa dipertanggungjawabkan. Ini jadi tahsinus sholat fi syariah, bagus sholat ing dalam syariate ini loh. Ngerti
batal rukunnya sholat, syarat saya sholat, syarat wajibnya sholat. Nah ini kalau sholat ini sudah sempurna syar'an wa hakikatan, nah ini secara syariatnya sempurna, hakikinya sempurna. Hakikinya sholat itu apa? Nah ini Allahu Akbar, mantep marang Gusti. Ini cara Jawa mawon niku. Ada khusyuk, hudur artinya di sana itu. Allah menurut Al-Ghazali ketika Allahu Akbar hatinya belum mantep nang pangeran, belum menghadap kepada Allah, belum hudur kepada Allah, maka itu ya sama saja nggak ada artinya. Ini hakikatnya sholat. Lah awake dhewe teko kono kok urung iki. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makanya mohon maaf Kanjeng Nabi pernah menjelaskan ada orang yang imanannya sampai kerongkongan bacaan Qur'annya tidak sampai pada hati, termasuk Al-Ghafiqi yang membunuh Sayyidina Utsman. Itulah kriteria orang-orang yang disebutkan dengan Kanjeng Nabi imannya bacaannya hanya sebatas kerongkongan. Ini fasih ngomong, tapi hatinya ini hakikatnya. Makanya menurut ulama tarekoh yang namanya syariat tanpa hakikat itu bahaya. Syariat tanpa hakikat itu jadi apa ya? Tapi kalau hakikat tanpa syariat jadi zindik. Zindik. Ini makanya antara hakikat dan syariat itu harus menyatu. Kalau ingin sempurna, kita sering sampaikan bahwa nah ini teng taklim kalau sampun nate matur syariat kal bahri. Ini gitu. Wal ma'rifatu ad-duru fil bahri. Niki. Wa tariqatu safinatuha. Tariqah itu jalan untuk menuju ke sana. Ma'rifat mengerti, oh ning kono kae lho ini. Nyemplung segara Mbak perahu lah karo arahe, enggak memahami ilmunya ya susah juga. Inilah makanya apa nih? Perlunya kita juga selalu untuk memperbaiki diri kita. Karena kalau sudah berkaitan dengan alam kubur, dengan hakikat itu kita tidak bisa. Syariat itu makanya kadang-kadang kalau ada orang yang hanya mengandalkan syariat, hanya mengandalkan hakikat, meninggalkan syariat, itu bahaya. Kita sering mendengar, bahkan beberapa waktu yang lalu jamaah kita di sini ada yang menceritakan temannya sudah menyampaikan bahwa awake dhewe salat itu ora gunane. Yang penting kita itu sudah hakikatnya salat itu apa? Nah ini loh. Hakikatnya salat itu apa? Tujuan salat itu apa? Eling mengingat menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Ora perlu Allahu Akbar, enggak perlu ini zindik di sini. Jadi kafir zindik di sini. Makanya ini hati-hati. Rumah sana lek wis teko ngene hakikat, nah ini sudah tahu marifat sana terus ini dilepas. Apa lek kowe menek ondo teko dhuwur ondone kok brone lah ceblok ya, ancek apa. Nah niki. Bahayanya di situ. Ini makanya hati-hati sekali. Nah kembali pada permasalahan yang ada di hadis ini. Jadi Kanjeng Nabi wasalu lahu bitasbit fa innahu ana yus'alu. Maka mintakanlah untuk mayit itu atas bit ketetapan imannya, karena sekarang dia sedang diinterogasi malaikat munkar nakir. Kalau ada iman otomatis Pak itu Jamul jawari a'dha'ul jawari ini kalau teng Yasin toba Allah ala qulubihim wa samihim wa ala anfusihim ghishawatu wa lahum. Niki nanti mulutnya dikunci dan sebagainya maka tangannya akan laporan dan sebagainya. Ini loh takoi ini laporan malaikat itu. Man rabbuka, sapa pangeranmu? Lah lisannya sudah ngomong sendiri, hatinya wah ini semua laporan dengan sendiri, Pak.
Jadi tidak bisa direkayasa pitakon kubur. Walaupun kita 1000 kali setiap hari jawabnya siapa Tuhan? Tuhan Allah Tuhanku. Jawab itu ya. Tapi nggak pernah dilakoni mafahimnya, makosidnya. Apa memahami lafaz Allahu Rabbi? Konsekuensinya apa? Nah, ini sudah melakukan sholatnya, kualitasnya kayak apa? Nah, ini gitu Pak. Kalau sudah masuk pada kualitas sholat itu KW1, KW2 atau KW-KW-an, nah ini apa dia biasanya sih nomor 3 gitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Lah imam mate kae cowopet seneng. 23 cowopet. Wah, hebat kok. 20 menit 23 rakaat jablas. Wah, lha apa dikira balapan ini. Ya 20 rakaat bagus. Tapi khusyuknya jangan ditinggal. Lagi awal dikusuhan yo baca surat-surat yang pendek atau ayat-ayat kan matanya secara minal Quran. Ya dibaca saya yang ringan dari Quran, tidak memberatkan itu. Allahu Akbar, ya sudah baca. Dan bacaan itu bisa menyentuh dalam hati, menyentuh dalam hati, hadir di hati, hudur di sini, khusyuk, konsentrasi, hudur itu ya DP. Jadi hudur itu kita hadir, menghadirkan Allah dalam hati kita. Makanya Kanjeng Nabi kan yang namanya ihsan itu kan ketika kita sholat ka'annahu yaraka wa illam tarahu ka'annaka tarahu fa illam tarahu ka'annahu yaraka. Kita sholat seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan. Itu ada yang Pak, kalau berarti kita akan membayangkan, bukan membayangkan. Hadir dalam hati bukan dalam otak ya. Kalau membayangkan kan di sini, tak bayang. Tapi kalau hadir di sini bukan beda. Allahu Akbar. Perasaan saya kalau dengar Gusti Allah. Ini. Lah guys, kita melihat Allah maka Allah melihat kita. Kayak CCTV itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika katakan Bismillahirrahman dengan menyebut nama Allah yang Maha. Dengan ini artinya mendasarkan segala sesuatu apa yang dilakukan ya atas nama Allah. Baca Quran atas nama Allah, sholat atas nama Allah. Kalau mengatasnamakan Allah maka harus yang terbaik. Lillahi ta'ala itu harus yang terbaik nih. Nih makna bismillah. Makanya wonten mriki wonten setunggaling tarekon itu sing mengajarkan dimasukkan dalam tubuh manusia ini adalah bismillah, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang terakhir la ilaha illallah. 4 ini adalah inti daripada ajaran Islam. Inti tarekah ya di sini ini. Bismillah kayak apa bismillah ya ini gimana dijelasin gitu. Lain lah waktu insyaallah nanti kita berusaha mengarah ke sana lah. Kenapa? Karena kaitannya dengan apa yang kita laksanakan, kondisi rohani kita, ahwal nafs. Kita punya hati, al-qalbu sing mulak-malik ini, grunjar ini lah niki. Lho kaya apa? Amrih awake dhewe kena grunjalane ati ning grunjal ora mencolot imane, ora ilang keikhlasane, ora cepot keimanane niki. Niki panjen yo syariat apa ya lah ini syariat hakikat laku syariat mriki iki. Nah niki kaitane at-tasbit niku. Jadi menancapkan iman di dalam hatinya. Fa'innahu al-an yus'alu, karena mayat itu sekarang sedang ditanya, diinterogasi oleh malaikat munkar nakir. Ada kelompok saudara kita ini yang tidak mempercayai adanya pertanyaan kubur, adanya siksa kubur, tapi mereka mengaku ya tetap muslim. Firqah-firqah dalam Islam seperti itu. Ya Allah a'lam lah. Kita buktikan aja di akhirat. Tapi jangan coba-coba loh Pak ya. Jajal ini. Ini masalahnya kaitannya dengan Gusti Allah, dengan iman kita.
Kalau nyoba Jawa meleset ya rampung awake dhewe, man-man banget hidup. Nah ini lah. Kalau perlu mari kita buka, kita gali, kita kaji yang lebih mendalam lagi bagaimana kita memposisikan ilmu hal, ilmu tingkah laku, ahwalun nafas, kondisi hati, kondisi rohani kita. Nggih, nggih. Inilah Kanjeng Nabi pernah melakukan seperti itu menunjukkan bahwa doa itu nyampe kepada mayit. Watali yang berikutnya, Amr kan Marsad bin Abdullah Al-Yazani radhiyallahu an qala An Marsad bin Abdullah Al-Yazani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi salasata sufufin faqad aujaba. Sunan Tirmidzi 949. An Marsadin saking Marsad bin Abdillah Al-Yazani radhiyallahu an qala usdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggone dawuh man shalla alaihi salasata sufufin faqad aujaba. Man sapa wonge sholat kang sholat sapa man sholat alaihi kang disolati sholat kang sopat sapa alaihi ing atase man salasata sufufin kelawan telung sab faqad aujaba mongko bener-bener majibake sapa Allah ing mayit iku mau mlebu swarga. Faqad aujaba mongko bener-bener ngijabahi sapa Allah sing mlebokne swarga. Makanya ketika tengah jengen wonten niku nalika wonten mancing makane wajabat lahu wajabat. Kanjeng Nabi jajabat nyamuk. Ana mau iki mati api wajabat. Niki tiyang sae wajabat. Wajabat itu wajabat lahul jannah. Wong wong elek wajabat ya, wong mlebu neraka kan seperti itu. Ini makanya perlunya ketika ada mayit itu lek budali mayit Pak, para jamaah semuanya kalau memberangkatkan mayit jangan lupa satu, tasyhid. Tasyhid itu mensaksikan kebaikan mayit kepada para takzin. Nuwun sewu para takzin kang minulya si fulan menika amalipun saya sregep salat jamaah sregep niki puteranipun niki pramila saya menika kula nyuwun persaksian panjenengan fulan niki sae napa sae pintere wong Jawa ning mriki niku si fulan niki termasuk yang ingkang sae napa sae sae napa sae napa sae wajabat lahul jannah niki biasane kula kemutan Mbah Yai Mas Duki almarhumlah almarhum niku lak berangkat jenazah ngoten niku. Jadi ada tasyhid. Saya juga pernah menemukan keterangan dalam sebuah kitab tidak seperti itu. Ketika ada persaksian orang-orang yang hidup itu, maka ini bisa meringankan fitnatul qabri. Meringankan beban si mayit itu di dalam kubur dalam menjawab pertanyaan munkar nakir. Kenapa? Karena sudah ada bersaksi bahwa ini orang baik gitu loh. Dicatat oleh Allah. Niki. Man sholat alaihi salasata sufufin faqad aujaba. Sapa wong sing disolati lek enek jenazah disolati telung sab. Nah ini. Telung sab niku lek teng mriki tidak harus penuh di masjid ini mboten, Pak. Masjid di sini imam ya jamaah lah wong songo ya telu. Nah itu telung sab salah satu sufufin faqad aujaba maka betul-betul orang akan dimasukkan. Ya terus ada pertanyaan. Lek wong ora tau salat pripun, Pak? Wis urusan Gusti Allah itu. Ini kita menyampaikan kepada hadis ini kalau orang ini disalat 3 sab maka dia majukan. Nah di sini standarnya ya kawin terbiasa, artinya wong ya sholat, ya mukmin, ya seperti itu.
Ini mempercepat proses masuk surga di situ. Nah inilah seorang mayit yang disolati oleh 3 baris jamaah pastilah baginya masuk surga. Ini gila. Sing urip solati telung, tapi pada pengaruhnya kepada si mayit ini kan usul jenenge. Apa yang dilakukan sholat mayit dengan 3 baris ini itu berpengaruh, punya efek positif kepada si mayit ini. Ini mahalus syahidnya. Dasar daripada hadis ini menjadi dasar bahwa doa, amal, sedekah, perbuatan yang hadiahnya dihadiahkan kepada si mayit itu nyampe. Buktinya ini Kanjeng Nabi dawuh sapa wong mayit sing disolati, yang disolati dengan 3 sop, maka dia pasti akan masukkan surga. Nah niki gonggo kula jenengan benjing ya disolati karo 3 sop lah, hanya 3 sop mungkin berwah telu seperti kelipatannya 3, 6, 9 ya insyaallah. Moga aja kita semuanya ya besok yang hidup itu mau mensolatkan kita kan nggak ngerti Pak. Apakah kita nanti ketika mati disolati apa? Wallahu a'lam Pak. Ojo wasiat, aku sudah mati sholat karena 3 sab ya nggak usah itulah. Yang penting anaknya dikertikan dengan ilmu agama, insya Allah nanti akan terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau anak-anak kita nggak dimengertikan dengan agama, ketika kita mati ya kudu ditonton Pak. Mohon maaf saya itu pernah Iyadatul Marid ngendangi tuwit yang sakit. Ini sudah nazak. Tapi keluarganya ya nuwun sewu nang tengah atau di wong amben itu keluarganya mau ngrubung lungguh kursi. Nggih kalau sedekap, kalau bisi-bisi. Tapi si mayit ini sendirian melawan maut itu. Masya Allah, kok seperti ini? Karena kita tahu ya sudah, mau di situ mendoakan yang sakit ya sudah kita doakan. Nah ternyata setelah kita silaturahim ngendangin niku, jarak kira-kira 1 sampai 2 jam itu ternyata sudah almarhum ini loh. Jadi saya terbayang ya Allah seperti itu ya. Mulanya para putra anak keturunan kita nggak dimengertikan tentang betapa kematian ini begitu beratnya, betapa fitnah kubur itu begitu beratnya, betapa alam barzah itu juga sangat berat. Agar tidak berat semuanya itu maka harus yufaqihu fiddin, dingertekne agama, dingajekne, dipondokne ini gitu. Niku. Sehingga ketika orang tuanya nazak, anaknya ngerubung dengan maca Yasin wal Qur'an najim innaka laminal mursalin dan seterusnya. Anak sing ndonga ya Allah, anak sing nuntun Allah nuntun la ilaha illallah. Nah niku. Ini artinya dikurup seperti itu, tidak hanya ditinggal jagongan. Lah anaknya gak ngerti Pak. Orang tua seperti ya anaknya jagongan. Ngumpuk kabeh ning ruang tamu, sing lanang rokokan karo ngopi, sing wedok nunggoni ngresiki kotorane orang tua yang sedang sakit tadi. Berdiri ya wis. Nah ini enggak pernah dituntun, tahu-tahu sudah innalillahi. Ya sudah, baru mau orang tuane mati, bondone diwarisi, selesai. Ziarah kubur mereka enggak pernah kenal tuntunan ziarah. Bahkan mereka mengenalnya bahwa ziarah kubur itu musyrik. Rampung Pak awake dhewe. Walaupun kita ngaji al-muqtatabat seperti ini, walaupun kita tahu dasar-dasar semua apa yang kita pelajari besok semua akan musul ke sana. Ning lek anake ora dingertekne Pak, awake dhewe ora oleh apa-apa. Nol Pak. Yang penting kan kita. Ilmu enggak bisa diwariskan Pak. Alim itu nggak bisa diwariskan. Orang alim kealimannya dibawa mati Pak. Ilmunya nggak ditinggal di dunia. Mulane lek nek wong pinter, wong alim, putrane gak dingerteni agama, akhirnya jadi gak genah, ya sudah, wassalam.
Nah, ini loh perlunya kita wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afan. Kita hendaklah merasa khawatir jangan-jangan nanti kita meninggalkan dzurriah anak turun yang lemah dalam keimanannya, lemah ibadahnya, lemah agamanya. Ya akibat itu Pak. Nah ini. Tapi kita semua harus wajib tawakal. Ketika kita berusaha, kita usahakan pada ya Allah, anak kula pondane panjenengan paringi paham datang agama. Nah, perkara wis dungane ngono ternyata anake iki gak paham, ya berarti dikersakake Gusti Allah seperti itu. Gak usah diseneni, kurang ajar di pondokne malah ngentekne sangono lah ini. Lah sing lakoni ya Gusti Allah. Kita mau diri, kenapa anak saya kok seperti itu? Oh, mergane aku ya gak bener. Lah ini loh, Pak. Ini media untuk muhasabah. Nah, ini kaitannya dengan alam-alam gaib, saat-saat menyambut kematian, saat menjalani kematian di alam kubur, alam barzah seperti itu. Nah, ini. Jadi man sholat alaihi salasata suhufin faqad aujaba, maka disunahkan kalau sholat mayit itu 3 shaf walaupun sedikit orangnya. Nah, ini nggih kula ngeten niku ingkang kita aturaken salah satu hadis 3 hadis ini. Bawahnya nanti insyaallah ini juga berkaitan dengan itu, tapi nanti muaranya mahalus syahidnya gambarannya berbeda dengan 3 hadis yang di atasnya. Nih. Demikian para jamaah semuanya, para jamaah sedaya mekaten ingkang kita aturaken, alhamdulillah mugi kula panjenengan tansah digerakni Gusti Allah, manah kula jenengan hati kita ada kepedulian empati terhadap satu majelis-majelis taklim, utamanya majelis Al-Kamsinah ini. Yang kedua, hati kita tergerak empati digerakkan oleh Allah untuk menuju kebaikan, digerakkan oleh Allah untuk meninggalkan semua kemungkaran. Hakikatnya Allah yang menggerakkan. Ini loh, Pak. Kita harus jabar, kita harus menyerahkan secara total. Cuman kita tidak lepas dari usaha. Nggih, mekaten. Apa kita akhiri sareng kanthi wasan alhamdulillah kita lajengaken doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.